hari ini sebelum kita masuk kelas, Ibu akan bermain bersama anak-anak tebak-tebakan, yaitu tiket untuk masuk kelas. Bagi anak-anak yang bisa menjawab, maka jawab diperbolehkan untuk masuk kelas. Siap anak-anak? Siap, Bu. Dimulai dari orang pertama. Ya, silakan masuk kelas. Ya, silakan masuk kelas. Ya, masuk kelas. Setelah mendapat tiket, boleh masuk kelas. Ganti? Ya, 4. Boleh masuk kelas. Setelah mendapatkan tiket, boleh masuk kelas. Ayo. Ya, guys, orang terakhir yang mendapatkan tiket. Oke, silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Ibu belum persilakan kalian untuk duduk. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa secara bersama. Untuk memimpin doa kita hari ini, kita buat dengan melakukan sebuah ice breaking. Siap anak-anak? Siap. Tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas mengapa bimbang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Berdiri yang rapi siap berdoa. Putar, 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 tangan diputar. Gulung, 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 tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, kusiapkan hati untuk berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cici. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kecil. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, silakan duduk. Kita sudah dikuatkan dengan doa. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Setelah kita berdoa, sekarang Ibu akan melakukan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada, Bu. Siapakah dia? Ersin. Di mana Ersin? Ada yang tahu? Oh ya Rizky, Ersin di mana? Dia sakit. Sakit. Oh, Ersin sakit. Kita doakan ya, semoga Ersin cepat Sembuh. sehingga dapat berkumpul bersama dengan kita. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang budaya positif. Tentang apa tadi anak-anak? Budaya positif. Baik.
positif ini kita buat tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan menjadi atau akan menemukan nilai-nilai yang positif yang ada di sekolah, sehingga menciptakan yang namanya lahirnya pelajar Pancasila. Tahu lagu tentang pelajar Pancasila? Tahu. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang pelajar Pancasila, lebih mengenal nilai-nilai Pancasila, sekarang kita berdiri, kita sama-sama bernyanyi pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, silakan duduk setelah kalian. Terima kasih, kita sudah sama-sama melakukan ice breaking dengan bernyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Sekarang silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan rutinitas kegiatan belajar mengajar kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan hal-hal yang mendasari sikap dan perilaku warga kelas dalam proses pembelajaran yang dibuat secara bersama dengan curahan pendapat dan diputuskan melalui kesepakatan dan dilaksanakan secara sadar dengan konsekuensi yang telah disepakati oleh ibu dan anak-anak sekalian yang selanjutnya akan ditempel di dinding kelas kita. Keyakinan atau kesepakatan kelas ini tidak perlu banyak agar mudah diingat dan dipahami dan dilaksanakan oleh anak-anak kita sekalian. Adapun tujuan aksi nyata Ibu hari ini yaitu budaya positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas ini antara lain bertujuan yang pertama menumbuhkan motivasi internal dalam pelaksanaan budaya positif, yang kedua menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan yang ketiga membiasakan disiplin dan tanggung jawab pada diri murid dan menciptakan pribadi yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, dalam pelajar Pancasila tadi ada salah satu butir yaitu gotong royong. Tahu tidak gotong royong anak-anak? Tahu. Sama dengan apa itu gotong royong? Iya, bekerja sama. Di sini Ibu ambil contoh. Misalkan setelah kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, misal pada saat pulang sekolah, kita biasa membersihkan kelas atau tidak? Biasa toh? Itu anak-anak bekerja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Iya. Di sini misalkan ada sebagian anak yang menyapu kelas, ada yang melap kaca jendela, menutup jendela, mengangkat kursi, mengatur kursi. Itu dikerjakan secara Kalau kita kerja secara bersama-sama, apa pekerjaan itu cepat selesai atau lama selesai bekerjanya? Cepat Selesai. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas yang begitu berat, kita harus bekerja secara bersama-sama sehingga pekerjaan itu mudah diselesaikan. Jangan hanya satu orang yang bekerja, maka pekerjaan itu biarpun pekerjaan yang kecil tapi lama untuk penyelesaiannya. Tetapi anak-anak harus ingat, jangan sampai pada saat ulangan anak-anak bekerja secara bersama-sama, itu tidak baik. Kalau saat ulangan bekerja secara
sendiri, bekerja secara mandiri. Nah, sekarang coba ibu mau bertanya, siapa yang di rumah kalau mau cuci piring, mau angkat air, masih disuruh oleh mama? Ayo, siapa? Masih ada? Masih ada? Masih, kalau masih angkat tangan. Masih ada? Iya, ternyata masih ada. Ya, silakan turun tangannya. Baik, anak-anak. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, misalkan tadi ibu bilang mencuci piring, mengangkat air, kalau masih diperintah, berarti itu kita belum merdeka. Belum apa? Belum merdeka. Jadi kalau bekerja sesuatu itu tidak perlu ada perintah dari orang lain. Kalau masih ada perintah dari orang lain itu berarti namanya belum merdeka. Sekarang ibu ambil contoh kalau kita ada di sekolah. Pagi-pagi biasanya kita datang ke sekolah itu jam 6.30 atau setengah 7. Sesampainya di sekolah, anak-anak saya kelas 4 boleh langsung menuju ke tempat tugas masing-masing. Jangan sampai karena bapak ibu guru belum ada, bapak ibu guru pikir belum ada, datang kamu ngobrol di halaman. Itu berarti anak-anak belum merdeka. Datang langsung menuju lokasi, menuju tempat tugas masing-masing. Itu baru namanya anak yang sudah merdeka. Nah, contoh lain lagi, misalkan pada saat jam istirahat, ada anak-anak kelas 4 yang melihat ada sampah di halaman atau di teras. Apakah anak-anak langsung memilihnya atau tunggu perintah dari bapak dan ibu guru? Langsung memilih atau langsung memungut sampah tersebut dan dibuang pada tempatnya. Itu berarti anak-anak saya sudah merdeka. Jangan tunggu bilang, Juliano, Lano, tolong pungut itu sampah. Tidak tahu? Itu berdasarkan inisiatif sendiri. Atau yang lain lagi, misalkan di dalam ruangan kelas. Apakah di kelas kita ini ada petugas buku? Coba tangannya petugas buku. Iya, yang petugas buku tugasnya itu pagi sebelum memulai pelajaran mengambil buku dari lemari, dibagikan kepada teman-teman. Setelah selesai pelajaran, bukunya harus dikemanakan? Dikembalikan pada tempatnya. Jangan habis les begini sudah mulai lari keluar karena sudah lonceng, akhirnya buku semua ada di atas meja. Tidak tahu? Nah, yang petugas buku silakan mengumpul semua buku yang ada di meja teman-teman dan dikembalikan kepada tempatnya. Itu berarti anak-anak saya sudah merdeka. Atau ada yang lain lagi? Ada di sini yang masih suka mengganggu teman? Masih ada? Ayo coba angkat tangan. Pasti anak saya laki-laki yang suka mengganggu teman. Coba angkat tangan. Betul, masih mengganggu teman? Betul atau tidak? Nah, silakan turun tangannya. Mengganggu teman itu tidak baik. Anggaplah teman itu adalah saudarimu. Jangan mengganggu teman. Masih ingat lagu Anak yang Baik? Masih atau tidak? Masih. Mau kita bernyanyi bersama? Mau. Ya, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Anak baik, 1, 2, 3. Anak baik, tidak pukul teman. Anak baik, tidak berkelahi. Anak baik, tidak bermusuhan. 1, 2, 3, saling menyayangi. Oke, terima kasih sudah bersama-sama bernyanyi lagu Anak yang Baik. Semoga anak kelas 4 menjadi anak yang baik dan tidak suka mengganggu teman. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh dari keyakinan kelas yang akan kita buat secara bersama-sama. Keyakinan kelas itu munculnya dari ide atau pikiran dari anak-anak sendiri. Bukan itu keyakinan kelas yang dibuat oleh guru sendiri, tidak. Keyakinan kelas itu dibuat, disepakati oleh kita warga kelas. Itu semua sebentar, nanti ibu akan bagikan kertas post-it. Anak-anak silakan menulisnya. Setelah menulisnya,
bisa ditempelkan di papan atau di kertas manila yang sudah Ibu siapkan. Dan salah satu dari anak-anak saya, dia akan membaca apa keyakinan kelas yang dibuat oleh teman-temannya. Bisa itu anak-anak? Bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa, Bu. Masih semangat kelas 4? Masih. Masih semangat kelas 4? Masih, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Berarti kalau sudah masih semangat, sekarang Ibu akan bagikan kertas post-it-nya. Silakan siapkan buku poin. Ibu akan membagikan kertas post-it-nya. Juliano menghadap ke depan. Nanti juga akan dapat kertas post-it-nya. Silakan yang sudah dapat kertas post-it-nya, silakan tulis apa yang ada di dalam pikiran, ada yang ide-ide yang mulai muncul dengan apa namanya? Dengan contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Ada tadi yang sudah mulai apa? Mengumpulkan buku, menyimpan lagi pada tempatnya, itu melupakan tanggung jawab, terus tidak mengganggu teman, berarti itu sikap saling menghormati. Silakan tulis yang ada di dalam pikiran anak-anak, ide. Bu, yang sudah menulisnya karena belum menulisnya. Oh ya, silakan Juliano. Ternyata Juliano sudah menulis. Silakan tempel pada tempat yang Ibu sudah siapkan. Oke. Ada lagi yang sudah? Jangan terpengaruh dengan teman yang sudah menulisnya. Kalau belum, silakan tulis pelan-pelan. Munculkan ide, pikiran. Juliano sudah. Ayo, apa ada yang sudah? Belum, ternyata ada yang belum. Oh, Juliano hebat, sudah dan sudah tempel. Kalau ada yang sudah, Saya sudah, Bu. oke, silakan guys, silakan maju dan tempelkan pada tempat yang sudah Ibu siapkan itu di kertas manila. Silakan mengikuti Juliano yang orang pertama yang sudah menempelnya. Oke, terima kasih kepada guys. Bagaimana yang lain? Bu, saya sudah. Oke, silakan maju, Ririn. Maju tempel. Oke, terima kasih Ririn. Mana yang lain? Ayo. Ibu sudah. Oke, Lalo, Tessa, silakan berdiri. Iya, Tessa. Ternyata Tessa tidak bisa menempelnya dan meminta bantuan Ibu untuk menempelnya. Oke, terima kasih Tessa. Ayo silakan Yanti berdiri dan tempel di kertas manila yang sudah disiapkan. Ayo lagi berapa? Lagi Stefan, Arjun, Diana, Ersin. Ya lagi berempat. Oke, terima kasih. Oke, silakan Stefan. Ya, Arjun maju. Tempel pada tempat yang sudah disiapkan. Saya. Oke, Diana silakan maju. Ersin, apakah sudah berdiri? Iya, sudah, silakan berdiri dan tempel. Iya, Ersin ada di nomor di atas. Iya. Oke. Mana yang tempel? Nah. Terima kasih anak-anakku. Semua sudah menuliskan ide yang pendapat, sudah tulis di dalam kertas post-it dan sudah menempelnya di kertas manila yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang kita sama-sama membaca apa itu keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak. Apakah ada anak-anak yang bersedia untuk membacanya? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Oh ya, silakan Lalo, silakan berdiri.
dan siap untuk membaca keyakinan kelas yang ditulis oleh teman-temanmu. Yang pertama, menjaga kesehatan. Ya baik, anak-anak di sini menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan di sini kita sama-sama menjaga kesehatan diri kita masing-masing sehingga kita bisa ada tenaga, ada semangat, ada stamina sehingga kita bisa datang ke seperti hari ini ada yang tidak hadir loh. Ersin tidak sekolah hari ini karena dia sakit. Maka kita doakan Ersin semoga dia cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama kita. Yang kedua, menjaga keamanan. Baik, yang kedua di sini menjaga keamanan. Menjaga keamanan di sini menjaga keamanan kelas kita. Jikalau Bapak dan Ibu guru belum masuk ke kelas, kita harus menjaga keamanan kelas kita, menjaga keamanan diri kita masing-masing. Jangan sampai Bapak dan Ibu guru masih pertemuan di kantor, masih sibuk urusan di kantor, anak-anak di sini bermain, jadikan kelas sebagai lapangan sepak bola. Berarti itu tidak menjaga keamanan kelas dan tidak menjaga keamanan diri masing-masing. Mau menjaga keamanan kelas? Mau. Mau atau tidak? Mau. Baik, terima kasih. Yang berikut. Yang ketiga, disiplin sesama orang lain. Baik, disiplin sesama orang lain. Jadi kita di sekolah itu sudah mempunyai aturan bahwa harus disiplin. Kita juga harus disiplin bersama orang lain, disiplin untuk masuk kelas, disiplin untuk mengerjakan tugas. Itu semua adalah disiplin. Kita sama-sama mau disiplin. Kalau sudah ada kata disiplin, berarti sekolah kita akan maju, kelas kita juga akan menjadi aman, nyaman, karena semuanya sudah berdisiplin. Yang keempat, bertanggung jawab. Baik, yang keempat bertanggung jawab. Tadi Ibu sudah sampaikan contoh tadi, tanggung jawab. Misalkan petugas buku tadi ya, dia punya tugas, dia harus bertanggung jawab. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, dia harus menyimpan lagi bukunya itu di tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Sama dengan kita yang lain, apabila kita sudah membersihkan kelas, sapu, serokan, semua disimpan pada tempatnya. Jangan berserakan ada di depan, di belakang, tidak. Terbukti macam sekarang kelas kita sudah dalam keadaan bersih, rapi, sampah sudah ada di mana-mana, sapu, serokan semua sudah ada di tempatnya. Yang kelima, peduli terhadap orang lain. Iya, peduli terhadap orang lain. Misalkan di sini Ririn tidak mempunyai ballpoint pada saat les. Arjun temannya ini memberikannya ballpoint, berarti Arjun sudah peduli terhadap Ririn, peduli terhadap orang lain dengan cara memberikan atau memberi pinjaman ballpointnya kepada teman. Yang keenam, menjaga kebersihan. Iya, yang keenam itu menjaga kebersihan. Apakah anak-anak saya kelas 4 sudah menjaga kebersihannya? Sudah atau belum? Sudah menjaga kebersihan itu dengan cara membersihkan kelas, dan terbukti sekarang kelas kita dalam keadaan bersih atau tidak? Coba memperhatikan kelas kita. Bersih dong? Iya, berarti anak-anak kelas 4 sudah bisa menjaga kebersihan kelasnya. Yang ketujuh, gotong royong. Ya, yang berikut gotong royong. Tadi Ibu sudah sampaikan contoh tadi, gotong royong dengan cara membersihkan kelas secara bersama-sama. Berarti ini tadi sudah bekerja secara gotong royong sehingga kelas kita juga sudah menjadi bersih. Anak-anak sudah bekerjanya secara bersama-sama. Yang kedelapan, bersikap adil. Ya, yang berikut bersikap adil. Bersikap adil di antara teman, di antara satu dengan yang lain. Ibu juga bersikap adil terhadap anak-anak. Tidak saling memilah-milah, tidak ada yang anak emas, tidak ada yang anak tiri. Semua kamu adalah sama. Jadi di antara teman juga kita harus bersikap adil. Yang kesembilan, berkata jujur dalam kelas. Ya. Yang berikut berkata jujur dalam kelas. Bisa berkata jujur dalam kelas? Bisa. Ya, di sini Ibu ambil contoh berkata jujur. Misalkan ada anak saya laki-laki berkelahi. Setelah itu Ibu datang dari kantor dan ke sini, Ibu bertanya, siapakah yang berkelahi? Harus jawab secara jujur, jangan mulai tipu, bukan saya, tidak. Jadi harus berkata jujur. Ibu, saya yang berkelahi tadi. Dan setelah itu, setelah Ibu bertanya, Ibu pasti menyelidiki siapa yang salah. Jadi harus berkata dengan jujur.
Jujur. Yang ke-10, saling menghormati dan menyayangi. Iya. Yang ke-10 tadi saling menghormati dan menyayangi seperti tadi Ibu ambil contoh, tidak mengganggu teman. Itu salah satu sikap saling menghormati dan menyayangi. Tidak boleh mengganggu teman. Anggaplah teman itu adalah saudarimu, saudaramu. Jadi tadi sudah bernyanyi anak yang baik, berarti anak-anak saya kelas 4 sudah bisa saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Yang ke-11, berseragam sekolah. Baik, yang terakhir itu berseragam sekolah. Kita ke sekolah itu harus berseragam sesuai dengan aturan yang ada. Apakah hari ini kita semua berseragam? Sudah berseragam atau tidak? Sudah. Tepuk tangan untuk kita kelas 4 dulu. Baik. Terima kasih kepada Lalo yang sudah membantu Ibu membaca kesepakatan keyakinan kelas yang ditulis oleh teman-temanmu. Sekarang Lalo silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga. Nah, baik anak-anak. Setelah kita sama-sama menulis keyakinan kelas yang ada dalam diri kita masing-masing, ide, pikiran, dan sudah menempelnya di kertas manila yang sudah disiapkan dan sudah pula dibaca oleh sahabatmu, oleh temanmu. Nah, sekarang kita siap untuk menjalankan apa yang sudah kita tulis. Apa yang sudah kita tulis yang ada di papan. Ada berapa tadi keyakinan kelas? 11. Ada 11. Ingat itu baik-baik, semua itu ditulis oleh anak-anak saya sendiri dan disepakati, disetujui oleh kita bersama-sama dan dijalankan oleh siapa? Dan dijalankan oleh kita semua, termasuk ibu dan anak-anak. Siap untuk menjalankan keyakinan kelas ini? Siap, Bu. Siap atau tidak kelas 4? Siap, Bu. Baik. Untuk menyetujui Anda itu siap atau tidak, kita sama-sama berdiri, kita melakukan ice breaking. Ini jari jempol, berarti tanda setuju, tanda siap untuk menjalankan keyakinan kelas. Bisa kelas 4? Bisa, Bu. Silakan berdiri. Yang semangat ya, ini jari jempol. Ini jari jempol. Ini jari jempol. Tahu lagunya? Tahu. 1, 2, 3. Ini jari jempol. Ini jari jempol. Kata jari jempol. Belajar jangan ngompol. Ini jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Kata jari telunjuk. Belajar jangan ngantuk. Ini jari tengah. Ini jari tengah. Kata jari tengah. Belajar jangan marah. Ini jari manis. Ini jari manis. Kata jari manis. Belajar jangan nangis. Ini jari kelingking. Ini jari kelingking. Kata jari kelingking. Belajar jangan keliling. Tepuk tangan untuk kelas 4 dulu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, setelah kalian bernyanyi lagu ini jari jempol berarti kita sama-sama menyetujui tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Ada berapa kesepakatan dan keyakinan kelas kita tadi? 11. Ada 11. Bisa untuk menjalankannya? Bisa, Bu. Bisa atau tidak kelas 4? Bisa, Bu. Siap atau tidak kelas 4? Siap, Bu. Baik. Mudah-mudahan kita dapat mengingat dan kita dapat melaksanakan di sekolah kita tercinta ini dan juga di kelas kita ini. Itu saja keyakinan dan kesepakatan kelas kita hari ini. Mari sekarang kita berdiri, kita siap hati kita untuk berdoa. Oke, silakan berdiri anak-anak. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Iya, silakan Rere. Sikap berdoa yang baik, satu tangan, tutup mata. Marilah kita
berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Rere yang sudah memimpin kita doa. Terima kasih juga untuk anak-anak saya. Ibu ingatkan sekali lagi, siap untuk menjalankan atau melaksanakan ke-11 kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Terima kasih. Satu orang beri salam, kita baru keluar ke ruangan kelas. selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih.